Iya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di J Expo Kemayoran ya dalam rangka event Manufacturing Indonesia Series 2025. Di booth sini, di booth Aptiknas, kita ada di workshop Manufacturing Digital Hub yang akan kita mulai pembicara pertama pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak Aji Nugroho dari PT 521 Teknologi Indonesia selaku produk spesialis yang akan membawakan materinya seputar dunia manufacturing. Untuk Bapak Aji Nugroho, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam jumpa kembali di Manufacturing Digital Hub di acara Manufacturing Indonesia Series. Acara yang diprakarsai oleh Pamerindo yang bekerja sama dengan Aptiknas. Untuk pagi hari ini kita akan memulai sedikit sharing knowledge. Ini judul saya menggunakan judul yang agak-agak berbau provokasi atau berbau ya gimana lah ya. Ini adalah dengan presentasi saya dari kami PT 521 Indonesia terkait dengan digital manufacturing. Kita akan memulai dengan judul adalah bertahan atau tergantikan. Dengan subjudulnya kita akan melakukan menavigasi gelombang disrupsi digital di manufacturing, mengintegrasikan IoT, monitoring real time dengan AI. Nah, kalau kita lihat pastinya di Indonesia ini untuk digital manufacturing ini sudah mulai berkembang secara banyak, tetapi industri manufacturing ini sebenarnya dalam kondisi sangat-sangat di titik kritis. Nah, dengan teknologi manufacturing atau teknologi digital ini membuat industri kita ini mulai berkembang, mulai menjadi yang lebih baik. Karena disrupsi digital ini adalah intinya adalah keharusan untuk melakukan bertahan hidup atau survive. Jadi bagaimana caranya teknologi digital ini membantu kondisi manufacturing Indonesia yang saat ini sudah mulai ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat dalam 5 tahun ke depan 40 perusahaan manufacturing di Indonesia atau di dunia bahkan yang tidak bertransformasi secara digital akan gulung tikar atau malah diakuisisi oleh kompetitornya. Dan kemudian dengan beberapa fakta di sini adalah 70% perusahaan manufacturing di Indonesia ini kita masih bisa lihat masih menggunakan teknologi yang manual atau semi manual atau otomatis. Kemudian kompetitor secara global sudah melakukan adopsi dari industri 4.0. Kemudian tantangan atau fakta yang mengejutkan berikutnya adalah margin untuk profitnya semakin tertekan karena dengan menggunakan teknologi yang jadul ini dia berusaha untuk bersaing dengan yang teknologi yang sudah advance ini dia akan harus struggle sekali. Nah, banyak juga talent muda atau angkatan kerja yang saat ini, anak-anak muda saat ini tidak tertarik lagi dengan industri yang bersifat dalam tanda petik jadul. Jadi mereka lebih aware dengan teknologi-teknologi yang sudah maju saat ini. Ini agenda pembahasan kita akan skip karena ada beberapa poin-poin saja. Kalau kita melihat di industri kita mengenal ada dua industri, tradisional dengan smart digital atau smart manufacturing. Kalau di industri tradisional kita masih melihat adanya pemeliharaan yang reaktif. Jadi pemeliharaan yang bersifat ketika rusak baru dibenerin. Jadi kemudian mengakibatkan banyak sekali biaya yang keluar tak terduga. Kemudian di sini ada data yang terisolasi. Jadi data tersebut masih per divisi atau per bagian yang tidak bisa diambil oleh divisi yang lain. Kemudian ada keputusan yang bersifat like or dislike, bersifat intuisi. Nah, berbeda dengan smart factory atau pabrik cerdas di sini, untuk maintenance bersifat prediktif. Jadi sebelum mesin itu rusak, sebelum alat itu mengalami kerusakan, dia sudah mendapatkan informasi
untuk melakukan pemeliharaan. Kemudian dari segi data dia terkoneksi penuh. Jadi setiap bagian ini saling terintegrasi, saling berkolaborasi. Kemudian keputusan yang diambil itu keputusan berbasis data, ya, solution data driven di sini. Nah, kalau kita lihat di definisi smart factory, ini adalah sebuah lompatan ya. Jadi kalau kita lihat lompatan dari teknologi tradisional kemudian berubah menjadi pelan-pelan menjadi otomatisasi yang bersifat lebih lanjut dengan menghubungkan dari mesin, kemudian proses yang ada, kemudian saling berkolaborasi dengan sistem IT ini secara real time. Nah, ini adalah definisi pabrik cerdas yang akhirnya akan menciptakan sebuah proses produksi yang secara otonom yang akhirnya bersifat atau menghasilkan efisiensi terkait waktu maupun terkait biaya. Kalau kita melihat, pastinya kalau kita lihat di sini ada 3 pilar utama pendukung untuk melakukan digitalisasi manufacturing. Yang pertama ada IoT, kemudian ada real time monitoring, yang ketiga adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal dengan AI. Kalau kita lihat di pilar pertama IoT, ini adalah koneksi dari mesin-mesin aset kita yang bisa kita lakukan monitoring dan datanya akan bisa kita lihat secara dashboard. Pengumpulan datanya pun bersifat granular karena langsung dari mesin bisa kita dapatkan informasi terkait getaran, suhu, tekanan, kemudian penggunaan energi misalnya di sini yang dilakukan secara hitungan waktunya pun sudah sangat cepat, detik per detik. Kemudian dilakukannya menggunakan M2M atau mesin to mesin. Jadi memungkinkan koneksi ini tidak ada jeda, memungkinkan prosesnya langsung secara kontinu atau secara terus-menerus. Berikutnya ada monitoring secara real time. Nah, kalau di industri atau di IT khususnya, monitoring ini adalah atau membuat dashboard untuk monitoring adalah visibilitas terkait proses yang ada. Jadi visibilitas ini adalah sebuah kunci dari sebuah proses ketika kita melihat secara proses kerja dalam bentuk dashboard. Nah, dengan monitoring secara real time, baik dari lini pekerja, kemudian supervisor, manajemen, kemudian katakanlah manajer pabrik pun sudah lagi mendapatkan informasi tanpa harus rutin turun ke bawah. Jadi informasi dia langsung bisa dapat informasi terkait secara real time melalui dashboard yang ada. Nah, dashboard yang ada ini pun bisa menampilkan data-data yang dihasilkan oleh monitoring dari mesin-mesin tersebut. Dari mulai status produksinya, status jaringannya, kemudian proses OII-nya itu akan dilihat. Dan kemudian proses atau anomali atau bahkan bottleneck proses ketika ada problem itu langsung bisa dapat dilihat dan memungkinkan responnya bisa dilakukan. Kemudian berikutnya ini adalah artificial intelligence. Jadi kalau tadi kita sudah melihat ada IoT, kemudian real time monitoring, yang ketiga adalah IoT. Nah, ini adalah sebuah proses yang bisa kita umpamakan sebagai otak dari monitoring yang ada. Karena di IoT ini di AI ini semua proses ada analitik prediktif, ini mengubah data mentah dari IoT menggunakan NMS, ini mengubah menjadi data yang lebih akurat. Kemudian yang akhirnya dapat menghasilkan sebuah keputusan yang bersifat otonom based on dari data-data tersebut. Kemudian prosesnya pun sangat bisa menjadi lebih optimal karena menyesuaikan parameter-parameter mesin yang diset secara dinamis yang akhirnya menjadi dengan kemampuan untuk efisiensi secara maksimum. Ini dari artificial intelligence. Pastinya akan dibutuhkan sebuah data set yang cukup besar. Nanti kita akan sedikit deep dive terkait dengan di pilar ketiga ini.
Nah, di IoT tadi ada pemeliharaan prediktif ya, atau predictive maintenance. Jadi kalau kita lihat kerusakan mesin yang tidak terduga itu akan mengakibatkan downtime yang akhirnya menelan mungkin biaya yang tidak sedikit ya, dari puluhan juta, ratusan juta sampai bahkan ada yang miliaran rupiah bahkan. Kemudian pastinya akan mengganggu proses-proses alur produksi yang lain. Nah, kemudian dengan solusi AI ini adalah dengan algoritma learning machine itu atau machine learning di sini menganalisa algoritma yang ada, kemudian membuat prediksi bahwa ini harus dilakukan maintenance, ini harus dilakukan downtime secara terjadwal untuk dilakukan pemeriksaan, ini lebih akhirnya jatuhnya akan lebih efisien. Sehingga dampaknya adalah downtime yang terjadi itu bisa dikurangin sampai dengan 50% dan akhirnya akan memperpanjang usia dari aset itu tersendiri. Kemudian dari segi kualitasnya pastinya akan dibantu dengan CCTV ataupun computer vision. Di beberapa booth ini juga ada produk-produk yang mengutamakan dengan computer vision. Jadi dengan kamera resolusi yang tinggi, ini yang didukung oleh AI, ini akan mendukung setiap produk ya. Biasanya untuk setiap produk yang lewat atau dia periksa gitu ya, yang akhirnya akan mendeteksi benda-benda atau bahan-bahan yang akan nantinya bersifat menjadi cacat produksi atau kemudian menyebabkan menyebabkan reputasi mereknya akan hancur. Nah, akhirnya dari AI-nya sendiri dengan mengontrol kualitas secara otomatis ini akan menuju ke zero defect atau nol dari kesalahan tersebut. Kemudian kalau kita lihat di teknologi AI juga akan membuat adanya kembaran produksi atau kembaran secara virtual atau yang paling kita lihat atau kita kenal sebagai digital twin. Ini di beberapa perusahaan sudah melakukan digital twin. Jadi digital twin ini adalah sebuah replika dari mesin-mesin yang ada, proses industri yang ada itu diubah sedemikian rupa dalam bentuk maya atau dalam bentuk digital yang memungkinkan si engineer akan melakukan trial and error itu langsung ke dalam bentuk laboratorium digitalnya. Jadi tidak langsung berinteraksi dengan mesin, tetapi dia akan membuat seolah-olah berproses dengan mesin tersebut menggunakan digital twins. Nah, kalau tadi kita melihat ada IoT, ada real time monitoring, kemudian ada AI, pasti ini harus mempunyai ditampung dalam sebuah data tampungan yang cukup besar atau data lake yang cukup besar. Nah, kemampuan dari big data ini pertama dia dari volumenya dia menangani beberapa terabyte bahkan mungkin lebih ya data produksi harian. Dan dia sanggup melakukan analisis untuk streaming data yang berkecepatan tinggi. Ini biasanya untuk computer vision yang berhubungan dengan image, berhubungan dengan video. Ya ini untuk velocity-nya. Yang berikutnya untuk dari segi variety-nya dia terintegrasi dengan atau dapat mengintegrasikan dengan data-data IoT yang ada. Jadi katakanlah data sensor ini akan diubah atau diolah kemudian diintegrasikan dengan ERP, diubah atau nanti dipakai oleh CRM, dipakai oleh NCM atau APM ataupun bahkan sampai dengan untuk memproduksi atau berhubungan dengan OEE. Nah, karena kalau di industri sendiri data adalah sebuah komponen penting. Jadi bagaikan minyak di sini dan si analitik ini adalah sebagai mesin pembakarnya. Jadi data tersebut diolah dan harus dengan analitik yang tepat. Kemudian kalau kita berbicara di dunia industri, pasti kita berbicara tentang adanya komponen dari supply chains. Nah, di supply chain sendiri pun ini harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Jadi dari permulaan ketika dia melakukan penawaran sampai dengan dia mendapatkan produk yang terakhir atau produksi benda produk sudah keluar, ini dia terlihat visibilitasnya dari end to end ini dapat dilacak dengan baik. Kemudian dari sana bisa dilakukan trend
terkait permintaannya seperti apa. Jadi untuk jadwalnya pun bisa dimasukkan dan diolah oleh AI sendiri. Sehingga pada akhirnya nanti dari segi supply chain juga akan terbantu dengan AI terkait dengan mengurangi dari overstock dari sebuah bahan baku ataupun misalnya stock out dari untuk benda-benda produksi. Jadi secara manajemen inventaris pun sudah lebih terjadwal atau lebih rapi di sini. Tetapi bagaimana dengan posisi manusia? Nah, biasanya kalau di posisi manusia kita sering takut dengan adanya jargon bahwa AI akan menggantikan manusia. Sampai detik ini masa depan adalah bukanlah mesin melawan manusia, tetapi mesin ditambah dengan manusia. Jadi di sini ada kolaboratif robots di beberapa booth di G-Expo kali ini ada beberapa booth yang memberikan demo terkait penggunaan robot, penggunaan teknologi macam-macam ya untuk yang berhubungan dengan robotika dan komponen orang masih tetap dipakai di sana. Jadi robot yang aman itu bekerja sama dengan manusia dengan berdampingan untuk melakukan pekerjaan repetitif yang berat. Sebagai contoh ada di beberapa booth ini robot atau tangan robot ini mengangkat beban, kemudian menempatkannya pun masih dibutuhkan adanya sedikit campur tangan dengan manusia. Yang berikutnya ada beberapa teknologi dengan berhubungan dengan reality atau augmented reality. Jadi ini teknologi yang menggunakan kacamata atau visor yang khusus yang didesain sedemikian rupa untuk membuat pelatihan, untuk pelatihan biasanya atau dipakai untuk biasanya untuk user di lapangan ketika melakukan sebuah pekerjaan yang akhirnya meningkatkan sebuah akurasi dengan kecepatan untuk melakukan pelatihan. Jadi ketika di layarnya dia akan terlihat bahwa harus menekan ini, melakukan ini atau mengeksekusi kegiatan ini, nah itu berdasarkan di layar kacamatanya. Dampak dari kita melakukan alih teknologi atau AI dengan digitalisasi bisnis di manufacturing pastinya berhubungan dengan efisiensi produksi, ini akan meningkat. Kemudian kualitas produksinya pun akan meningkat, produknya pun akan semakin berkualitas, dan pastinya downtime terhadap posisi benda-benda produksi ini akan semakin berkurang. Terus kemudian pengurangan biaya, mungkin mikrofonnya akan saya sedikit ganti. Mas. Sedikit offline, Jadi pengurangan biaya ini akan berkurang. Pada akhirnya dari data agregat dari berbagai studi kasus ini akan membuat peningkatan dari KPI terhadap proses operasional dari pabrik atau industri manufacturing itu sendiri. Kemudian tantangannya kalau melakukan digitalisasi di bidang manufacturing, pertama keamanan cyber. Pastinya dengan adanya koneksi yang semakin terbuka meningkatkan risiko untuk serangan-serangan yang ada. Kemudian adanya kesenjangan skill, kita masih banyak kekurangan terkait talenta yang mengerti tentang teknologi. Kemudian adanya sistem warisan, jadi legacy system, jadi sistem jadul, sistem yang old school sekali yang pada akhirnya membuat kesulitan mengintegrasikan sebuah mesin yang lama dengan protokol IoT yang terbaru. Ini adalah tantangan-tantangan dari implementasi untuk di manufacturing. Nah, strateginya adalah yang pertama, ketika kita melakukan keamanan cyber, kita menerapkan arsitektur zero trust dengan kemudian melakukan segmentasi untuk di bidang network IT, di bidang network OT, bahkan di bidang di IoT-nya sendiri. Ini harus dilakukan pemagaran secara firewall misalnya kayak di sistem IT yang lebih canggih. Kemudian melakukan upscaling terhadap SDM berupa investasi dan berupa
pelatihan offline, pelatihan online, kemudian datang dalam bentuk pameran seperti yang di G Expo sekarang, ini akhirnya akan mengubah atau menambah paradigma dari para user yang ada. Dengan datang ke pameran, dia melihat teknologi yang terbaru untuk perangkat-perangkat yang bisa dilakukan. Kemudian ketika kita berhubungan dengan smart atau warisan yang lama, kita berhubungan dengan start small dengan scale fast. Jadi kita lakukan mulai dengan skala kecil, kemudian kita melakukan pilot project pada suatu divisi katakanlah. Jadi kita melakukan dengan step kecil saja, kemudian kita lakukan di sana proses yang ada, lakukan sampai dengan munculnya ROI, return of investment-nya. Setelah laporannya sudah baik, baru kita lakukan evaluasi dan kemudian kita lakukan skala yang penuh pada perusahaan. Tentunya disesuaikan dengan anggaran, disesuaikan dengan skill dari SDM yang ada juga. Nah, kedepannya industri kita tidak akan berkutat di industri 4.0 saja, tetapi pada akhirnya nanti industri kita akan menuju ke industri 5.0. Di sini ada green manufacturing atau manufaktur hijau yang pada akhirnya efisiensi ini akan menjadi titik utama dari sebuah keberlangsungan dari proses. Karena di sini AI akan terlibat secara penuh yang akan membuat pertama efisiensi dari energi, kemudian proses produknya pun akan semakin otonom dan kemudian proses keputusannya pun akan lebih cepat yang akan membuat produksi dalam sebuah industri ini akan semua terpakai. Jadi bahan-bahan baku produksi tidak ada yang namanya waste lagi atau namanya limbah lagi. Jadi meminimalkan limbah-limbah yang ada. Dan bahkan limbah tersebut pada akhirnya mungkin akan dibuat secara daur ulang. Dibuat untuk daur ulang. Nah, kemudian untuk proses berikutnya dapat dilakukan skala besar dengan biaya yang rendah. Nah, pada kesimpulan di akhirnya adalah adaptasi adalah kunci dari sebuah keberlangsungan. Jadi adaptasi adalah kuncinya. Perusahaan atau manufacturing yang melakukan transformasi digital pada hari ini akan memimpin pasar di hari esok. Jadi ini adalah tujuan dari share knowledge pada hari ini dengan judul bertahan atau tergantikan. Demikian paparan dari kami. Saya Aji Nugroho, PT 521 Indonesia. Terima kasih dan selamat pagi.